Shalom shalom, sahabat Shalom. Bapak Ibu, jemaat terkasih New Chapter. Kita kembali lagi dalam New Chapter Fellowship. Kali ini ya, Minggu 26 Juni 2022. Yuk sama-sama yuk kita dengan hati yang haus. Kita dengan hati yang betul-betul merindukan Tuhan. Kita dengan hati yang benar-benar lapar dan haus akan Dia. Kita mau menghampiri Dia. Menghampiri Allah, alam semesta, Allah pencipta langit dan bumi. Dan Allah yang sama yang kita sembah, kita boleh panggil dengan sebutan Bapa. Oh Jesus, Hallelujah. Oh Jesus, Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita siapkan hati kita. Beberapa waktu ini, mari kita siapkan hati pikiran kita. Haleluya Yesus. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Haleluya, begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu, alangkah dalam kasih-Mu, memenuhi hidupku. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hati kami, begitu rindu hatiku berada dekatmu. Haleluya Yesus, alangkah dalam kasih-Mu, memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabuan, pandang kemuliaan-Mu. Amin. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus
rindu lekat dalam hatimu, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Oh Jesus, pandang kemuliaan-Mu selalu. Ku rindu lekat dalam hatimu, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu. Ku rindu lekat dalam hatimu, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencanamu, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku, haleluya. Tuhan, Tuhan, haleluya. Katakan Tuhan, Kau lebih dari segalanya, dan kami berharap padamu. Tuhan, haleluya. Yesus, rindu hati kami Tuhan, untuk berada dekat-Mu, karena begitu besar dan nyata kasih-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan, haleluya. Hanya di dalam-Mu Kau berikan ketenangan Tuhan, hanya dalam-Mu tenangin jiwa kami. Sahabat Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari saat ini kita belajar mengalami Tuhan. Kita touch, kita sentuh hatinya. Bahkan kalau mau pecah,
Mari sahabat Bapak Ibu kita pecah di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, oh Jesus, haleluya Yesus. Yes God. Yuk sama-sama sahabat Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Tak ada alasan bagi kita untuk tidak menyembah Tuhan. Terlalu baik Kau Tuhan, terlalu baik Kau Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu bagi kami. Kami datang padamu ya Bapa. Tak kami ingini yang lain Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Tuhan kami taruh fellowship kami ke dalam tangan-Mu saat ini. Dalam wadah New Chapter Tuhan, kami taruh fellowship kami ke dalam tangan-Mu. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Kami mau beri hati kami mau beri hidup kami untuk Engkau. Dari hati kami menaikkan setiap pujian kami, sembah kami, penyembahan kami. Kata-kata yang keluar dari hati kami memuji-Mu, menyembah-Mu, oh Tuhan Yesus, Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Oh Yesus. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, haleluya Yesus. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya. Mari kita beri hidup kita kepada Tuhan. Sudah cukup dunia ini memberikan kita tekanan. Untuk itu kita harus tinggalkan segala beban dan dosa. Kita harus tinggalkan beban dan dosa yang menghalangi kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu.
berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Sekali lagi kami datang. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, Yesus. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Karena ku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ini kami, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Amin. Ini kami datang kepadamu, Tuhan. Haleluya Yesus, Tuhan. Haleluya. Tak kami ingin yang lain, hanya Kau yang kami ingini.
Tuhan. Benar-benar kita mau datang ke Tuhan. Benar-benar kita mau datang ke Bapa. Dalam kerinduan kita yang begitu dalam. Kita beri segalanya. Kita beri segalanya. Karena bayaran yang setimpal yaitu kita beri segalanya dalam diri kita. Oh Tuhan, Jesus, kami mau beri segalanya. Kami beri segalanya, tak mau kami sisakan bagi yang lain. Agar kami benar-benar menghormati Allah yang kudus. Amin. Mari sahabat Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman-Nya saat ini. Kita mau mendengarkan suaranya, kebenaran yang akan mengubahkan kehidupan kita. Sehingga pola pikir kita dibaharui. Haleluya. Sehingga pola pikir yang dibaharui, kita dapat membedakan manakah kehendak Allah. Haleluya Yesus Tuhan. Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami yang ada di tempat ini maupun sahabat Bapak Ibu yang mengikuti secara online. Haleluya. Kami mau mendengar suara-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Tuhan, haleluya. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Engkau, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Benar yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu.
pisahkan diriku dari dunia ini. Semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara ternilai harta milikku. Amin. Keindahan-Mu mengubahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Bapa, berkati kami melalui pembentukan firman-Mu bagi kami. Kami rindu mendengar suara-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar suaranya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Ya baiklah, sahabat Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam New Chapter. Saat ini kita akan belajar bersama lanjutan dari seri khotbah beberapa waktu yang lalu mengenai doa Bapa kami. Ya, kita belajar bersama ya saat ini. Baiklah. Yang menjadi ayat perenungan kali ini masih sama dalam Matius 6 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadi kita masuk pada bahasan dikuduskanlah namamu. Minggu yang lalu yang di sorga. Jadi kita tahu bersama apa makna yang di sorga. Nah sekali lagi dan terus saya rindu mengingatkan supaya benar-benar termatrai, kayak jadi benar-benar terngiang-ngiang dalam hidup kita, bahwa ingat selalu doa merupakan komunikasi dua arah. Di dalamnya ada dialog. Kita berdialog dengan Tuhan. Tuhan juga berdialog dengan kita. Dan itu baru disebut dengan doa. Jadi sekali lagi sahabat Bapak Ibu, doa merupakan komunikasi dua arah. Doa merupakan komunikasi dua arah yang mana ada dialog di dalamnya. Kita berdialog dengan Tuhan. Tuhan juga berdialog dengan kita. Ada dialog, ada komunikasi dua arah. Nah itu baru disebut doa. Bukan hanya sekedar permohonan demi permohonan, tuntutan demi tuntutan. Tuhan itu kayak terdakwa sahabat Bapak Ibu. Tanpa kita sadari kita buat Tuhan itu seperti halnya terdakwa. Yang sementara menerima pembacaan tuntutan di persidangan. Tuhan didakwa. Padahal Tuhan tidak bersalah. Tapi kalau kita menghadap Tuhan seringkali yang ada tuntutan demi tuntutan. Satu tuntutan kepada tuntutan yang lain. Selama ini maaf sahabat Bapak Ibu, tapi saya harus katakan selama ini kita sembarangan berdoa. Dan mengucapkan kalimat doa juga sembarangan. Bagi yang masih tingkatan anak-anak atau baru mengenal Tuhan, silahkan. Bisa saja. Tetapi kita yang sudah bertahun-tahun orang Kristen harus terus bertumbuh dewasa. Amin. Oleh karena itu dalam doa kita juga harus bertumbuh. Tidak lagi seperti seorang anak-anak yang setiap kali menghadap orang tuanya, selalu kalau ada perlunya. Selalu kalau ada permintaan.
Dan semuanya itu kayak bim salabim abrakadabra, harus langsung ada, harus langsung dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, kalau tidak ada, setiap permintaannya tidak dipenuhi, maka apa yang terjadi? Ngambek, marah, nangis-nangis, dan lain-lainnya. Banyak yang banting-banting juga di tanah kan gitu. Kan itu perlakuan anak-anak kan seperti itu. Sikap mereka, tindakan mereka seperti itu. Nah, tentunya kita harus bertumbuh. Kita harus bertumbuh. Bertumbuh dalam kedewasaan yang penuh. Itu disebut dengan sempurna seperti Bapa. Kita harus bertumbuh dalam kedewasaan yang penuh. Karena hanya orang-orang dewasa yang layak sebagai mempelai Kristus. Nah, dewasa kita terus dimurnikan sehingga menjadi perawan suci Tuhan. Saat ini kita masuk pada doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang mana Tuhan Yesus saat itu berinkarnasi sebagai manusia di bumi. Dan saat ini kita masuk pada kalimat sekali lagi, dikuduskanlah namamu. Jadi tema kebenaran firman Tuhan saat ini, dikuduskanlah namamu. Rangkaian daripada seri khotbah dari doa Bapa kami. Di mana doa Bapa kami adalah formula kehidupan kekristenan. Kita yang mengaku pengikut Kristus, kita yang mengaku orang percaya, maka kita harus menghidupi doa Bapa kami. Bukan hanya sekedar diucapkan, tapi harus dihidupi. Dan bukan hanya juga sekedar dihidupi, tapi dalam setiap doa-doa yang kita naikkan harus ada unsur-unsur doa Bapa kami ini. Amin. Nah, sebelum kita bedah mengenai dikuduskanlah namamu, lebih tepatnya dikuduskanlah, kita harus tahu makna dari namamu. Itu kan dikuduskanlah namamu, ada kata namamu. Karena seringkali kita tidak menyadari arti dari kata namamu, apa yang dimaksud dengan makna namamu ini. Kita taunya ya sudah nama Allah, kan? Dikuduskanlah nama Allah, seperti itu. Kita juga tidak tahu makna sebetulnya dikuduskanlah namamu juga apa. Nah, kita perlahan-lahan akan kita belajar. Namamu yang dimaksud dalam doa Bapa kami itu berarti bukan hanya bagian dari atau sebagian, melainkan seluruh kepribadian Allah. Amin. Dan seluruh kepribadian Allah itu kudus. Haleluya. Jadi berbicara dikuduskanlah namamu artinya dikuduskanlah seluruh kepribadian Allah. Artinya apa? Kita harus menghormati Allah, dalam hal ini seluruh kepribadian Allah yang kudus. Sahabat Bapak Ibu, maaf, selama ini kita berdoa hanya sekedar mengucapkan kalimat doa, tetapi kita sebetulnya belum berdoa. Karena doanya hanya satu arah. Dan selalu saya ulang, selalu berisi tuntutan. Saya ulang demikian supaya sekali lagi kayak ada sesuatu yang aduh iya ya. Kita harus ada rasa bersalah juga ya. Dan bukan hanya tenggelam dalam rasa bersalah itu, tapi kita harus beranjak supaya kita tidak terus-menerus dalam kubangan kebersalahan itu. Sehingga nanti outputnya bukan lagi doa yang satu arah dan hanya berisi tuntutan. Mungkin kita selama ini tidak menyadari bahwa doa adalah komunikasi dua arah. Sehingga kita tidak tahu ada dialog, tidak tahu ada komitmen juga yang terjalin di dalam doa yang kita naikkan. Sehingga bahkan saat kita menyebutkan kalimat dikuduskanlah namamu, maka ya sekedar menyebutkannya. Padahal di saat kita menyebutkan kalimat dikuduskanlah namamu atau dalam kehidupan pribadi kita sehari-hari, kita harus menyadari bahwa kita harus menguduskan nama Tuhan. Kita harus berkomitmen untuk menghormati seluruh kepribadian Allah yang kudus. Dengan hidup yang kudus. Amin. 1 Petrus 1 ayat 16, demikian firman Tuhan. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Haleluya. Dikatakan sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab Allah kudus, sebab pribadi Allah kudus. Untuk itu kita harus kudus
karena menghampiri Allah yang kudus harus juga memiliki keadaan yang kudus. Kudus, murni, tidak ada campuran. Seperti saat kita mencampur air dengan minyak. Itu pernah kan ada pelajaran di sekolah. Minyak tidak akan dapat menyatu dengan air. Demikian kita juga harus sampai pada tahapan seperti itu. Walau kita hidup di dunia ini yang bercampur dengan dunia ini, tapi kita tidak bisa menyatu dengan dunia, melainkan kita harus memiliki gaya hidup yang berbeda dengan dunia ini. Amin. Kita harus memiliki gaya hidup Yesus yang merupakan teladan bagi kita. Kita tidak bisa menyatu. Kalau kita masih menyatu, berarti kita belum layak di hadapan Tuhan. Nah, ini proses perjuangan. Karena apa? Sama halnya dengan Tuhan kita Yesus Kristus saat berinkarnasi di bumi ini sebagai manusia. Murni, kudus, tidak tercampur dengan kepentingan atau agenda lainnya. Bahkan tidak tercampur dengan kepentingan atau agenda pribadinya. Nah, kita juga harus dalam menggelar hidup di kesementaraan ini, demikian juga tidak boleh ada kepentingan atau agenda pribadi kita. Hanya ada satu dan satu-satunya agenda hidup kita, yakni apa? Allah Bapa dan kerajaannya, Tuhan dan kerajaannya. Karena sekali lagi Tuhan Yesus tidak ada kepentingan pribadinya, tetapi semua demi kepentingan Bapa yang mengutusnya. Sama halnya saat ini kita yang mendengarkan kebenaran, kita juga diutus oleh Bapa untuk menjadi terang. Tapi sebelumnya kita harus memperkarakan diri kita yang belum berkenan. Sehingga dengan semakin berkenannya kita, semakin dewasanya kita dapat mendewasakan yang lain. Amin, sahabat Bapak Ibu. Yohanes 4 ayat yang ke-34 kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Haleluya. Ini Yesus yang mulia dan agung Tuhan kita. Waktu berinkarnasi sebagai manusia, makananku artinya apa? Kebutuhan hidupnya, suatu gairah hidupnya, yaitu melakukan kehendak Bapa yang mengutus Yesus dan menyelesaikan pekerjaan Bapa yang mengutusnya. Nah, kita harus demikian. Kita harus hidup kudus, artinya apa? Tidak tercampur, tidak ada kepentingan lain dalam hidup ini selain kepentingan kita satu, yaitu Tuhan dan kerajaannya. Hidup kudus berarti seluruh hidup kita harus murni, tidak ada campuran lainnya, tidak ada campuran dunia dalam hidup ini. Fokusnya yakni melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa dalam diri kita. Sehingga hidup kudus bukan hanya sekedar tidak bercacat secara moral pada umumnya, melainkan lebih daripada itu, kita harus dapat menjadi seseorang yang tidak dapat berbuat dosa. Walaupun ada kesempatan untuk berbuat dosa, tapi kita tidak dapat berbuat dosa. Kita tidak berkeinginan untuk berbuat dosa. Kita tidak terkontaminasi dengan apapun unsur dunia ini. Amin. Karena sekali lagi ada atau tidak ada kesempatan untuk berbuat dosa, maka kita tidak akan dapat berbuat dosa karena kodrat dosa kita sudah mati. Yang ada dalam diri kita kodrat ilahi. Nah, kita harus dapat menjadi seperti itu. Kenapa saya katakan harus dapat menjadi seperti itu? Karena ini proses panjang, bukan setelah doa kemudian amin kita langsung berkodrat ilahi. Butuh perjuangan. Dan perjuangan itu yaitu seumur hidup kita. Seumur hidup kita. Haleluya. Jadi sekali lagi berbicara hidup kudus, kan cara menghormati pribadi Allah yang kudus yaitu hidup kita yang harus kudus. Nah, yang dimaksud dengan hidup kudus bukan hanya sekedar tidak bercacat secara moral, tapi lebih daripada itu dapat menjadi seseorang yang tidak dapat berbuat dosa, tidak terkontaminasi dengan apapun unsur dunia ini. Kita harus menjadi seperti itu, sahabat Bapak Ibu. Sebelum kita menutup mata. Dan Tuhan terus akan menggarap kita yang penting kita bersedia.
Dan saya mau katakan bukan berarti sudah tidak boleh beraktivitas, bekerja, menikah, punya anak, jadi kaya dan lain sebagainya. Justru saya harus mau katakan bahwa kita juga harus jadi orang yang berhasil di masing-masing bidang kita. Tetapi kita tidak ketergantungan olehnya. Semua yang kita lakukan untuk Tuhan, amin. Kalau kita kaya, kita memberkati pekerjaannya melalui kekayaan kita. Karena kekayaan kita hanyalah sekedar titipan. Kita hanyalah manajer, kita hanyalah pengelola. Amin. Kita punya anak, kita menjadi teladan bagi yang lain dalam kita mendidik anak-anak kita. Kita menikah, kita menjadi teladan dalam rumah tangga kita bagi keluarga yang lainnya dan lain sebagainya. Jadi sudah bukan masalah kita kawin, tidak kawin, punya anak, tidak punya anak. Semua kita lakukan untuk nama Tuhan. Nah, tapi kebenaran ini sudah mulai jarang disuarakan, yaitu agar hidup kudus. Karena menganggap bahwa yang kudus hanya Allah. Karena menganggap yang kudus itu hanya Allah. Dan anggapan tersebut terbangun dari konsumsi kita akan kebenaran yang tidak mengarahkan kita kepada hidup dalam kekudusan. Terlalu banyak kita konsumsi kebenaran yang tidak mengarahkan hidup kita ke dalam untuk hidup dalam kekudusan. Akhirnya apa? Akhirnya kita tidak menargetkan hidup kudus dalam kita menggelar hidup di kesementaraan ini. Kalau kita masih beranggapan bahwa hanya Allah saja yang kudus, kemudian kita tidak dapat menjadi kudus, terus ayat Alkitab yang menyatakan hidup kudus itu salah. Apakah 1 Petrus 1 ayat 16 itu salah penulisan? Saya sebutkan kembali ya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Rasul Petrus salah. Murid Yesus dalam ini Petrus menyatakan demikian salah. Dari sini kita bisa menyadari betapa jahatnya iblis ya. Tidak membuat kita sadar bahwa kita harus hidup kudus. Tawaran dunia dengan segala kemegahan membuat kita silau. Membuat kita lupa bahwa kita harus hidup kudus. Belum lagi masalah demi masalah membuat kita lupa harus hidup kudus. Semua hidup kita akhirnya tersita untuk menyelesaikan masalah yang satu kepada masalah yang lain. Dan bila kita terus-terusan seperti itu, fokus hidup kita seperti itu, maka kita tidak akan hidup kudus. Kita tidak akan dapat hidup kudus. Ditambah lagi setiap kebenaran yang kita dengar sudah sangat jarang mengajarkan kita untuk hidup kudus. Hanya terputar-putar pada jalan keluar atas setiap masalah. Yang sakit bagaimana menjadi sembuh, yang tidak dapat pekerjaan agar mendapatkan pekerjaan, yang punya masalah diberi jalan keluar, yang miskin jadi kaya, yang belum ini dan itu supaya memiliki ini dan itu. Bukan tidak boleh, sekali lagi sahabat Bapak Ibu. Tetapi kalau itu menjadi fokus kita sepanjang kita menggelar hidup di kesementaraan ini, maka kita tidak akan pernah dapat menjadi kudus, amin. Haleluya. Sekali lagi sahabat Bapak Ibu, saya mau katakan sebagai hamba Allah yang menyampaikan kebenaran saat ini, menyampaikan suaranya, bahwa kita harus hidup kudus, sahabat Bapak Ibu. Kita harus memiliki hidup kudus, karena dengan demikian kita menghormati seluruh kepribadian Allah yang kudus. Karena kalau kita tidak kudus, sahabat Bapak Ibu, kita tidak pernah menghormati Tuhan. Kita tidak akan pernah dapat menghormati Tuhan kalau kita tidak hidup kudus. Sekali lagi kita buang jauh-jauh pemikiran bahwa hidup kudus itu tidak bisa. Dan seringkali kita mendengar cuma Allah yang kudus, tidak ada yang kudus. Sahabat Bapak Ibu, saya mau katakan, Henok itu diangkat Tuhan karena apa? Karena dia layak. Berarti ada
pribadi-pribadi yang kudus, yang layak, yang berkenan. Daud juga berkenan di hadapan Tuhan pada masanya saat itu. Walaupun saat itu Roh Kudus belum dicurahkan seperti halnya kita saat ini. Dalam diri kita menerima jaminan, yaitu ada Roh Kudus dalam diri masing-masing kita. Hanya saja kan kita tidak menyadarinya bahwa dalam diri kita ada Roh Kudus. Amin. Ya, kita harus menyadari hal ini, sahabat Bapak Ibu. Dan mari kita mau robohkan setiap benteng-benteng. Kamu tidak bisa hidup kudus. Kita robohkan benteng-benteng itu, sahabat Bapak Ibu. Agar kita bisa menjadikan hidup kudus itu target kita. Amin. Terus kemudian bagaimana kita dapat hidup kudus? Yang pertama, kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa kita bisa hidup kudus. Amin. Kita bisa hidup kudus. Amin. Kita bisa hidup kudus. Itu pertama. Jadi artinya apa? Kita harus rubah mindset kita bahwa kita bisa hidup kudus. Kita bisa hidup kudus. Karena iblis sering menyerang pikiran kita bahwa kita tidak bisa hidup kudus. Iblis sering menyerang pikiran kita dengan hal tersebut, bahkan memakai orang lain termasuk, maaf, banyak juga yang lainnya, pelayan-pelayan Tuhan mengatakan kekudusan itu milik Tuhan. Sahabat Bapak Ibu, kekudusan itu bukan diperoleh secara mistis, bim salabim, setelah berdoa kudus kemudian kudus. Kita harus perjuangkan. Awalnya kita harus jebol dulu tembok yang membentengi kita, membentengi bangunan berpikir kita. Cara kita menjebolnya, kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa kita harus dan bisa untuk hidup kudus. Nah, seringkali kita kalah duluan di situ. Belum apa-apa, aduh enggak, kita enggak bisa hidup kudus, kita enggak bisa. Kita kalah duluan seringkali di situ. Nah, itu siasat iblis, iblis berhasil. Saya mau katakan, tidak ada perintah dari orang tua kita kepada kita yang adalah anak-anaknya yang tidak dapat kita lakukan sebagai anak-anaknya. Amin. Orang tua kita pasti memberikan perintah yang dapat kita lakukan. Kalau Allah berfirman, kuduslah kamu karena aku kudus, adalah perintah yang dapat kita lakukan. Kita bisa untuk hidup kudus. Amin. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Itu perintah. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh, tidak boleh setengah-setengah. Tidak boleh seperempat, sepertiga. Seluruhnya kudus. Seluruh hidup kita harus kudus, pikiran kita kudus, tutur kata kita kudus, kita bermedsos kudus, tindakan kita kudus. Artinya apa? Segala sesuatu kita pertimbangkan, Tuhan berkenan atau tidak. Murni. Kemurnian kita hanya melakukan kehendak Bapa. Seperti tadi di awal dijelaskan. Jadi seluruh hidup kita harus kudus. Jadi bagaimana kita dapat hidup kudus? Kita tanamkan dalam diri kita, kita bisa hidup kudus. Dengan demikian kita jebol bangunan berpikir yang selama ini membentengi kita bahwa kita tidak bisa untuk hidup kudus. Yang kedua, bagaimana kita dapat hidup kudus? Hidup kudus harus menjadi target dalam kita menggelar hidup di kesementaraan ini. Harus dijadikan target. Ilustrasi seperti seorang atlet panahan. Seseorang atlet pemanah tidak akan pernah dapat memanah ke titik sasaran tepat di tengah papan sasaran bila yang bersangkutan tidak menargetkan anak panahnya menuju ke titik sasaran. Amin. Seorang pemanah, kalau dia targetkan bukan ke papan sasaran, lebih tepatnya ke titik tengah di papan sasaran, kita tidak membidik dengan baik-baik, maka pasti akan meleset. Haleluya. Artinya apa?
Artinya seperti tadi di awal kita sampaikan bahwa kita harus menargetkan kekudusan. Amin. Kekudusan menjadi target kita dalam kita menggelar hidup di kesementara ini. Amin. Hidup kita, dalam kita menggelar hidup di kesementaraan ini, kekudusan menjadi target kita. Amin. Karena tanpa kita menargetkan hidup kudus dalam kita menggelar hidup di kesementaraan ini, maka apa? Maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah kudus. Justru itu betul. Ada yang bilang, tidak akan ada yang dapat kudus. Ya kalau targetannya kita meleset. Tapi kalau kita arahkan targetan kita, maka kita bisa hidup kudus. Dan saat ini mari kita merenungkan. Apakah target dan tujuan yang kita miliki dalam hidup ini, di kesementaraan ini sudah benar? Apakah target dan tujuan yang kita capai akan berdampak pada kekekalan kita, atau dengan kata lain tidak akan sia-sia? Apakah selama ini target kita sudah benar, atau ternyata sebaliknya? Target kita selama ini salah, target kita hanya sekedar mengumpulkan uang, menjadi kaya, menjadi sukses studi, sukses karir, keluarga, rumah tangga. Tapi kita tidak pernah menargetkan kekudusan dalam hidup kita. Itu salah, sahabat Bapak Ibu. Awalnya kita harus targetkan kekudusan. Dan dalam menargetkan kekudusan, seperti tadi, itu yang menjadi pokok. Selanjutnya kita harus bertanggung jawab dalam hidup ini. Sehingga apapun yang kita lakukan, targetannya selalu hidup kudus. Di saat kita menjalin rumah tangga, tujuannya yaitu supaya suami dan istri sama-sama bekerja sama untuk berjuang hidup kudus. Diperkenankan memiliki anak, menuntun anak ini agar dapat hidup kudus. Amin. Dalam karir, kalaupun sukses dalam karir, menjadikan sarana karir tersebut agar kita hidup semakin kudus dan menjadi berkat bagi orang lain, agar orang lain juga bisa hidup kudus. Menjadi kaya, pengusaha, harus targetannya kudus dulu. Supaya kita mencapai kekayaan tersebut dengan hidup yang kudus, dengan yang berkenan, bukan dengan cara-cara yang tidak berkenan. Kita bukanlah zaman Robin Hood. Amin. Yang mempergunakan segala cara, tapi tidak halal, tidak berkenan buat apa? Ujung-ujungnya memberkati pekerjaan Tuhan, ujung-ujungnya memberikan persepuluhan, supaya dikuduskan, enak saja seperti itu. Tuhan tidak perlu uang kita. Yang perlu uang kita gereja. Yang perlu uang kita pelayanan pekerjaan Tuhan seperti ini. Dan pelayanan-pelayanan pekerjaan Tuhan yang lain. Amin. Banyak orang miskin yang membutuhkan uluran tangan supaya kita bisa menjadi pembuat mujizat bagi mereka. Itu mereka. Pelayanan-pelayanan seperti ini, gereja-gereja Tuhan itu yang membutuhkan uang. Tuhan tidak butuh uang. Jadi jangan pernah mau sogok Tuhan. Amin. Hidup kudus menjadi yang utama. Target kita supaya kita bisa hidup kudus. Kalau kita tidak menargetkan hidup kudus, sia-sia. Yang ketiga, bagaimana kita hidup kudus? Seperti ilustrasi seorang atlet panahan yang dapat memanah tepat di titik sasaran pada papan sasaran. Kenapa sampai seperti itu? Karena mereka terus melatih diri. Amin. Maka kita yang mau hidup kudus, kita juga harus melatih diri. Dengan cara kita paksa diri kita untuk dapat hidup kudus. Karena pilihannya cuma satu di antara dua pilihan, Tuhan atau tidak sama sekali. Amin. Matius 6 ayat yang ke-24 sini dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Artinya apa? Pilihannya cuma dua, Tuhan atau tidak sama sekali. Kita mau pilih siapa? Tentu kita
Ya, pengikut Kristus, orang percaya, kita mau pilih Tuhan. Oke, kalau kita mau pilih Tuhan, artinya kita harus mengabdi kepada satu Tuhan. Sehingga pelayanan kita adalah pengabdian kita. Namanya kita mengabdi, kita habis-habisan dengan Tuhan. Kita harus paksa diri kita habis-habisan dengan Tuhan. Amin. Habis-habisan kita mau berjuang supaya hidup kudus. Habis-habisan kita mau berjuang supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Habis-habisan kita mau melatih diri kita. Seperti hanya seorang atlet panahan itu berlatih fokus. Melatih otot, melatih fokus, dan lain sebagainya. Kita juga harus bisa melatih diri kita, amin. Melatih diri agar kita kudus di hadapan Tuhan. Dimulai dari bangun pagi hari. Sikap hati kita yang kita cari apa duluan. Kita cari wajah Tuhan atau cari wajah orang lain di handphone dan lain sebagainya. Itu pilihan kita. Dimulai dari bangun pagi hari. Kita harus latih diri kita. Latih diri kita. Agar kita murni, tidak terkontaminasi. Tentunya kita tidak bisa saat kita berjuang hidup kudus, tapi di satu sisi juga kita mau untuk hidup nyaman di dunia ini dengan menenggelamkan diri kita sendiri ke dalam keinginan daging kita, keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita. Kita harus memilih Tuhan atau tidak sama sekali. Sahabat Bapak Ibu, Tuhan itu tidak dapat memaksakan kehendaknya. Dia berkehendak iya, tapi untuk memaksakan kehendaknya terhadap kita, kita ini adalah makhluk spesial. Makhluk yang memiliki pikiran dan perasaan yang menghasilkan kehendak, dan kehendak kita bebas. Kerinduan Tuhan dengan kehendak bebas kita memilih Tuhan. Untuk itu pilihan diberi bagi kita. Kita mau memilih Tuhan atau tidak sama sekali. Justru itu saya mau katakan sahabat Bapak Ibu, dalam mengikut Tuhan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dalam Lukas 14 ayat yang ke-28, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, artinya apa? Kalau sudah menjadi keputusan untuk mengikut Tuhan, jangan setengah-setengah, tapi kita harus all out. Hitung dulu anggarannya, artinya apa? Kita harus all out. Kita harus all out kejar yang namanya kekudusan. Dengan cara melatih setiap hari. Dimulai dari lingkungan keluarga. Bisakah kita hidup murni? Tidak terkontaminasi dengan kita selalu melakukan kehendak Tuhan. Latih diri kita. Dimulai dengan komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi berbicara doa Bapa kami harus ada unsur menghormati Allah yang kudus, dengan kita harus hidup kudus. Amin. Dengan kita juga harus hidup kudus. Jadi kalau kita mengucapkan kalimat doa Bapa kami ataupun kita berdoa, berarti kita harus berkomitmen untuk kita juga harus hidup kudus. Jangan kita sekedar minta cuma tahu nuntut. Kembali lagi kita belum dewasa. Ibrani 12 ayat yang ke-14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tidak seorang pun akan melihat Tuhan kalau kita tidak hidup kudus. Jadi kita harus melatih diri kita harus paksa diri kita. Roh Kudus akan menuntun kita, amin. Ada roh Bapa dalam diri kita. Kita melatih diri kita. Kita melatih diri kita termasuk juga melatih agar kita dapat memisahkan diri kita dari pergaulan-pergaulan yang buruk, yang merusak kebiasaan yang baik, dari tontonan-tontonan, dari semua hal yang membuat kebiasaan baik kita buruk. Toh juga kebiasaan kita belum juga baik-baik amat, jadi kita harus melatih. Amin. Sehingga kesimpulan kebenaran firman Tuhan, yaitu doa adalah komunikasi dua arah. Doa yang diajarkan oleh yang mulia dan agung Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan
bahwa doa itu adalah formula kehidupan kekristenan. Amin. Dimulai dari Bapa kami yang di surga, masuk sekarang, dikuduskanlah namamu. Amin. Artinya apa? Kita harus dapat memiliki hidup kudus yang dengan demikian kita menghormati seluruh kepribadian Allah yang kudus. Selanjutnya kita tidak boleh memberi diri kita terperdaya oleh tipu muslihat iblis yang mempengaruhi pikiran kita sehingga dapat membangun tembok bahwa kita tidak dapat hidup kudus. Kita harus menjadikan hidup kudus adalah target dalam kita menggelar hidup di kesementaraan ini di atas target apapun dalam hidup ini. Amin. Dan yang terakhir, kita harus melatih diri kita agar dapat memiliki hidup dalam kekudusan. Amin. Kebenaran firman Tuhan kiranya dapat memberkati kita sekalian. Minggu depan kita masuk pada Matius 6 ayat yang ke-10. Kan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi kalau bisa dua-dua, tapi kalau cuma satu, ya berarti datanglah kerajaanmu. Jadi minggu depan kita akan membahas doa Bapa kami, membedah doa Bapa kami, yakni datanglah kerajaanmu. Apa yang saya sampaikan ini, saya percaya Roh Kudus sanggup menjabarkan lebih dalam lagi dalam praktek sahabat Bapak Ibu, keseharian sahabat Bapak Ibu, untuk kita hidup kudus, untuk kita belajar hidup kudus. Kalaupun mau diulik lebih dalam bisa minggu depan juga masih bisa. Kita belajar lagi hidup kudus dalam praktikalnya. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi gimana minggu depan. Kalau misalnya masih tetap kita mau membahas dikuduskanlah namamu atau kita berlanjut, kalaupun kita berlanjut, mari sama-sama kita meminta agar Roh Kudus lebih berbicara bagi pribadi lepas pribadi kita dalam penerapan sehari-hari, kita menguduskan, kita menghormati Tuhan. Haleluya. Tapi kalau misalnya bisa minggu depan bagian daripada dikuduskanlah namamu, bagian yang kedua, kami akan jabarkan. Haleluya. Supaya kita terus bertumbuh dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada kepentingan yang lain selain saya rindu mau pulang dan mengajak yang lainnya juga, yuk sama-sama kita pulang, berkemas kita pulang. Untuk itu kita mari berjuang bersama untuk serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Haleluya. Doa Bapa kami, doa yang begitu indah, formula kehidupan kekristenan kita, agar kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kita akan segera menutup serangkaian fellowship kita saat ini. Sahabat Bapak Ibu, saya terus mengingatkan, yuk bertumbuh bersama dalam New Chapter. Ada di akun FB New Chapter, ada juga di akun YouTube New Chapter. Setiap hari, pagi hari itu ada renungan harian. Dan setiap hari Minggu seperti saat ini ada ibadah online New Chapter Fellowship. Nanti juga sementara dirumuskan ya, kalau misalnya ada yang rindu mau beribadah di rumah, kami berlokasi di Perum Lintas Matungkas, Blok E18 di Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Jadi kalau ada yang sahabat Bapak Ibu yang rindu mau fellowship bersama, kemudian mau onsite, ya bisa hubungi nanti nomor WA yang tercantum supaya kita bisa ibadah onsite sama-sama, kita fellowship sama-sama. Tapi untuk online tetap terus jalan supaya bisa memberkati kehidupan kita, kita bisa bertumbuh dan berakar kuat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya sahabat Bapak Ibu. Yang rindu juga berdonasi untuk memberkati pelayanan ini, bisa silakan WA, nanti kami akan kirimkan nomor rekening atas sebagai respon kami atas permintaan di mana sahabat Bapak Ibu rindu untuk memberkati pelayanan ini. Terima kasih sahabat Bapak Ibu. Kalaupun tidak ada juga tidak apa-apa. Kami rindu, mari beri hidupmu untuk diubahkan oleh Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Segala berkat daripada Bapa di sorga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sekarang sampai selama-lamanya dan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan sahabat Bapak Ibu. Sampai jumpa New Chapter Fellowship yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya.